Gua udah di eh, Bogor dan oke, selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Jadi teman-teman selamat datang ya yang udah join di channel ini. Thank you udah mampir loh. Anyway, gua mau sharing soal perjalanan hari ke-8 ya. Hari ke-8 kan gue perjalanan ke Bogor ya, pulang. Dan selama di Semarang ya teman-teman udah tahu ya bagaimana gue di sana di vlog harian ya. Dari hari preparation, hari persiapan sampai hari 1-2 dan akhirnya hari ke-8 di mana gue pulang dari Semarang ke Bogor gitu ya. Dan seru pengalamannya. Gue bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan untuk gue bisa punya experience itu. Gue merasa beruntung lah. Mungkin nggak semua kedai kopi punya kesempatan itu ya, dipercaya untuk sharing dan membantu kedai kopi lain gitu. Dan gue ngerasa bersyukur aja, beruntung. Anyway, gue mau share perjalanan gue pulang gimana. Dan setelah pagi-pagi itu ya udah prepare beres-beres di hotel. Terus gue pamitan ke klien gue di sana, Kaiin. Dan kita mungkin hubungannya akan by online, kontak-kontakan. Dan Adisti ditinggal di sana. Gue agak cukup sedih kemarin. Tapi ya udah, karena malamnya itu hectic banget, parah. Jadi besoknya itu hari ke-8 itu gue nggak pamitan ketemu sama Disti, hanya by phone aja. Disti juga kecapean lagi tidur, masih tidur. Jadi gue ya udahlah langsung cabut aja. Terus apalagi ya, perjalanan dari sana. Bentar ya, dulu gimana sih? Oke. Dari sana Semarang, gue berpikir kayaknya gue mau santai jalannya, jadi nggak mau buru-buru, mau santai, mau nikmatin pemandangan, mau nikmatin ya view kiri kanan gitu, bagus ya itu. Jadi memang gue lihat pemandangan matahari gitu, bisa lihat dengan jelas, jalan tol bagus-bagus. Tapi gue mau ada satu tempat yang mau gue kunjungin, yaitu Kaki Langit ya. Kaki Langit Kopi itu peserta workshop yang ke-35 secara online, dan dia sejalur ya. Jadi pas gue mau balik ke Bogor itu kan lewatin Kendal ya. Dia tuh di Batang ya. Gue juga nggak tahu sih nama daerahnya Batang. Masih sekitaran Kendal lah, Kendal. Jadi pas arah tol mau ke Bogor itu Jakarta ya, gue ada belok ke kiri ke Kendal. Jadi perjalanan dari Semarang ke Kendal, terus dan ya ini tempatnya gila sih. Gue kira cuma belok dikit sih, ternyata mantap banget. Ini dia Kaki Langit. Terbayar? Ini peserta workshop ke-35 online. Coba lihat tuh pemandangannya. Ih, sadis banget. Gila. Mantap. Keren sih. Jadi memang view-nya ya bagus ya. Sebenarnya kalau teman-teman punya kesempatan atau punya view yang bagus, teman-teman nggak perlu bikin bagus bangunannya, cukup sederhana pun juga jadi gitu. Nah ini bangunannya cukup proper, dibikin unik, matahari masuk ya ke depan belakang, cuma bangunan dinding fullnya tuh cuma kiri kanan, depan belakangnya tuh full kaca gitu ya. Terus daerah dingin gitu, view pemandangannya dia ketinggian ya, jadi naiknya tuh kayak jalur ke puncak gitu, jadi kayak muter-muter desa perkebunan. Ya ini memang tempatnya atau daerahnya memang banyak petani ya, mata pencaharian warga di situ mungkin bertani, jadi bagus gitu, kiri kanan ada kebun, ada sawah, yang gue sama Emir nikmatin banget view-nya, asik banget ya, seperti yang kalian lihat di video ini. Bisa bikin kita seger ya. Selama ini kan gue cuma lihat bangunan-bangunan sebetulnya hal yang biasa di masa kecil gue gitu, tapi jadi hal yang luar biasa ketika gue cuma melihat
kiri kanan bangunan ya, benda mati gitu ya, terus dikasih kesempatan buat lihat yang natural, gunung dan pemandangan seperti ini, jadi spesial banget ya. Mungkin sesekali boleh kita sama-sama ataupun kalian melepas penat ya di kota, sering-sering lah mampir ke outdoor ya, ke alam, karena itu bagus buat mental kita juga. Dan kemarin juga gue sangat happy dengan perjalanannya. Jadi gue harusnya kan biasanya kalau nyetir jauh itu ngantuk ya. Kemarin jujur gue nggak ada ngantuk-ngantuknya gitu, karena ada energi, semangat pengen ketemu keluarga di rumah, terus juga lihat pemandangan yang begitu fresh ya. Habis dari situ dari kaki langit ngobrol-ngobrol sama ownernya, sama peserta workshop Mas Caryas ya, Cari Setiawan. Itu spesial banget ya, gue di sana disambut begitu hangat, terus diajak tur juga, kasih lihat ini itu tempatnya. Gue seneng banget deh kalau misalnya mampir ke kedai kopi ya, terus kita sama-sama tur gitu. Karena gue pun juga kadang-kadang sering bawa tamu-tamu ke Uncle Joe tuh tur gitu, lihat sekitar gitu, fungsinya apa. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita nggak tahu itu apa, hanya owner yang tahu gitu. Nah itu seru banget gitu. Ngeliatin kan, kalau waktu di Strada kan gue diajak sama Evani juga muter, gue minta ayo dong ajak tur gitu. Terus di Kaki Langit kemarin Mas Setiawan ngajak tur juga, lihat-lihat gitu kiri kanan, ada apa sejarahnya, gimana itu dibangun, berapa sewa tanahnya, terus bagaimana dia tadinya mau ketemu investor tapi batal gitu ya. Jadi mau nggak mau memaksa untuk mereka mulai dengan seadanya. Wah itu menurut gue histori yang bagus banget ya, karena jadi apa ya, jadi punya sejarah tersendiri gitu, ada cerita jadinya kan. Kalian bangun satu usaha, terus tadinya ada investor jadi nggak ada tapi tetap maksa untuk jalan dan hasilnya bagus banget. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya itu, wah itu dikelola dengan baik ya, bagus, sangat proper. Terus dari situ gue juga makan nasi goreng khasnya dia, lalu ada minuman namanya American Berry. Ini lucu nih, gue baru pertama kali mendengar American Berry, ternyata itu strawberry dikasih espresso ya. Strawberry-nya diaduk-adukin, dihancur-hancurin, dikasih espresso yang di shake ya, jadi ada buihnya. Nah itu asik banget, enak banget. Gua rasa nggak pakai gula, tapi rasa manis sama strawberry-nya tuh ya dominan ya. Dan after taste-nya seger, terus kopinya baru muncul belakangan. Wah itu asik banget ya, unik. Mungkin gue pengen bikin juga di sini. Dari situ, dari perjalanan muter-muter ke Kaki Langit ya, akhirnya gue pamit pulang. Dan thank you banget sama Mas Setiawan yang sambut kita dengan hangat ya. Katanya didatengin Uncle Joe, gemeteran katanya. Padahal biasa aja ya guys ya, kalau teman-teman nih, kalau ketemu gua ataupun dimana kita ada kesempatan buat ketemu ngopi bareng, biasa aja ya. Gua bukan artis, gue juga bukan influencer yang gimana-gimana, enggak. Gue pengen justru karena gue di industri kopi, gue pengen kita tuh ngopi bareng, saling berbagi isi hati gitu. Wah, gue yakin inspirasi bisa kita sama-sama mendapatkan ya. Gue dapat inspirasi dari orang-orang yang gue temuin, mereka juga terinspirasi dari apa yang gue lakuin, dan itu gue rasa sinergi yang bagus ya di era sekarang antara generasi gitu. Oke, dari situ berangkat jam 2:30 ya. Gue santai istirahat di Kaki Langit sampai jam 1:30. 1:30, 1:30 gue jalan. Akhirnya jalan 1:30, jalan langsung menuju Bogor dengan kecepatan yang lumayan kenceng ya. Gue ngejar, pengen cepet-cepet nyampe rumah, pengen cepet-cepet ketemu anak, ketemu istri. Itu mungkin energi yang bikin gue nggak ngantuk ya.
Nah, memang kita mampir beberapa rest area, ngantuk kan, mungkin bukan ngantuk sih, lebih ke bosen gitu, terus pengen ke belakang juga gitu, di toilet juga. Dan ya di situ ada kita beli tahu Sumedang gitu ya. Mungkin cabai rawit membantu untuk kita tetap fokus ya. Lagi jalan nyetir di tol panjang gitu, kayaknya butuh sesuatu yang bikin kita fokus ya. Selain tujuannya pulang, lalu di perjalanan kan kita butuh sesuatu yang gitu, yang pedes gitu biar kita konsentrasi. Itu cara kita ya, cara gue sama Emir. Terus juga kita nyanyi-nyanyi, karaoke-karaokean di dalam mobil. Dan pemandangannya luar biasa ya. Kita menikmati senja di dalam mobil karena memang terbuka kan jalan tol. Akhirnya melihat langit, melihat pemandangan yang bagi gue itu bagus banget, bikin kita menyadari kita ini bukan apa-apa. Gitu aja sih paling ya perjalanan gue di hari ke-8, dan thank you banget, gue berterima kasih sama Kak Iin yang udah dikasih kesempatan, dipercayain untuk menghandle atau mengelola atau membantu Skala Bumi awal-awal. Gue yakin sisanya mereka bisa handle sendiri. Yang paling penting pondasi di awalnya ya, paling penting pondasi utamanya dulu dibangun. Dan finally nyampe ke Bogor dengan selamat. Nggak sempat bikin story ini itu, langsung mandi, peluk anak bini, terus tidur. Itu yang paling asik ya, setelah berkelana gitu meninggalkan rumah, capek, terus pulang peluk anak, peluk istri, kayaknya langsung pulih lagi gitu. Dan sampai hari ke-8 gue nggak drop, gue nggak sakit, nggak drop, dan semuanya terjaga dengan baik. Oke, gue rasa gitu aja di vlog ke hari ke-8 ini. Gue menutup rangkaian vlog gue yang Semarang dari hari 1 sampai hari ke-8. Thank you banget yang udah ngikutin, yang udah janjian ketemu juga di Semarang. Gue bersyukur dan gue happy banget sama apa yang gue kerjakan. Gue menikmati apa yang gue kerjakan. Gue seneng ya. Dan thank you loh buat kalian yang support gue selama ini di YouTube. Mungkin gue gak kenal sama kalian, kita mungkin belum kenal, belum ketemu. Gue harap sih kita bisa ketemu ya, secara bertahap kita bisa ketemu satu-satu, bisa ngopi bareng. Mungkin gue akan ada ke Solo ataupun ke Makassar ataupun di mana tempat-tempat kota-kota lain. Kita mungkin janjian ya, kita ketemu. Ya gue pengen berkontribusi sama generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin di tahun itu gue nggak ada, tapi gue bisa melihat apa yang gue tabur hari ini. Gue akan melihat sesuatu yang besar ya terjadi di Indonesia. Gitu aja. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel